Tes, tes. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Mari kita di pagi yang cerah ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau angkat suara untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ruang dengan darah anak domba. Haleluya. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang lagu. Mari jemaat kami undang bangkit berdiri. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami menyembahmu Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh jemaat terkasih, kami menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus.
terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami undang, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Memujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Menyembah-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku sembahmu, ku Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Sebelum kami mau benar-benar masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, ampunilah setiap pelanggaran kami, bahkan ampuni setiap dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak. Tuhan, suci dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami boleh mempersembahkan yang terbaik pada pagi hari ini untuk-Mu Tuhan. Kami mau benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, beracara bahkan yang berdaulat pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir nanti selesai ibadah Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini yang bertugas Tuhan. Baik pemain musik, WL, singer, tamborin, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, bahkan kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau urapi, Kau jamah Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Bila ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang mengganggu ibadah kami Tuhan, kami patahkan, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang berkuasa dan berdaulat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Hosea 6 ayat yang ketiga. Tuhan berfirman, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Firman yang sungguh indah, menguatkan sekali. Siap memuji, memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Mari kita pujikan, Dia mati untuk kami dan Dia bangkit untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami,
Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang cari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang cari sama dengan manusia. Dia Yesus tobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. 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 Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Masih sanggup memuliakan nama Tuhan? Amin. Kasih salam kanan kiri. Allah sanggup. Puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara duduk. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Siap bergoyang untuk nama Tuhan kita? Iya. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Haleluya.
ojo sembrono, 10 wis cangkem, derek Gusti yo sing mantep. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Papat lima enam, derek Gusti yo sing temen. 7 8 9, derek Gusti ojo sembrono, 10 wis cangkem, derek Gusti yo sing mantep. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti pasti sambut. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti pasti sambut. Pancen tenan derek Gusti bakal sambut. Pancen tenan derek Gusti bakal sambut. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami berikan ruang kesaksian untuk bagi jemaat terkasih yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ruang dan waktu kami persilahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada persembahan lagu dari guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan.
Puji nama Tuhan, pujian yang sungguh memberkati kami. Inilah ucapan syukur oleh karena darah Yesus kita menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi masuk dalam pujian. Kami undang Bapak Ibu terkasih untuk bangkit berdiri. Karena bukan dengan barang fana Tuhan Yesus menebus dosa kita, tapi dengan darahnya sendiri. Darah yang sangat mahal. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Gloria, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal Tuhan, dengan darah yang mahal. Amin. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau bayarkan, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sungguh-sungguh lagi katakan, bukan dengan barang fana Tuhan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Tuhan, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati Tuhan, dan tinggalkan segala yang jahat. Telah mati dan tinggalkan
seperti yang kau ingini. Jadilah pada kami seperti yang Tuhan ingin. Jadilah padaku seperti yang kau Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau meninggalkan manusia lama kami Tuhan. Kami mau meninggalkan kehidupan lama kami. Kami mau meninggalkan kedagingan kami. Oleh karena Engkau telah menebus dosa kami. Engkau telah mengangkat hidup kami Tuhan. Engkau telah memerdekakan kehidupan kami. Sehingga Tuhan melalui penebusan dosa-Mu, melalui karya-Mu di atas kayu salib, hidup kami semakin hari semakin diperbaharui. Dan biarlah Tuhan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu, melakukan dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami semakin hari semakin berkenan dan itu menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang Engkau sampaikan kepada kami itu adalah isi hati-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Urapi hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukakan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Berikan kami juga Tuhan untuk pengertian firman-Mu sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Oke, haleluya semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga pada Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Berikan kesempatan boleh melayani saat ini. Lama tidak berjumpa. Banyak yang kangen, saya juga kangen kepada Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, saya ikut bersuka cita karena melihat semuanya di sini boleh dalam keadaan sehat baik, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar satu hal yang sederhana tetapi penting dalam kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Dia hidup untuk menyelamatkan kita. Dia menebus dosa kita. Tapi bukan berarti Tuhan selesai sampai di situ. Memang satu masalah terbesar dalam hidup manusia yang tidak akan pernah bisa terselesaikan oleh manusia adalah dosa. Dan Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Tetapi ketika Tuhan menyelamatkan kita bukan berarti selesai di situ, tidak. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita tetap terhubung dengan Dia. Karena itu pagi hari kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang percaya di akhir zaman tetap terhubung dengan Tuhan. Alasan pertama mengapa kita harus terhubung dengan Tuhan sebenarnya sederhana. Ya. Kalau kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5, kita akan membaca bersama-sama ayat ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah ayat yang harus kita pahami, yang harus kita tanamkan dalam pikiran, hati, dan hidup kita. Pada bagian terakhir ayat ini katakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi alasan sederhana mengapa kita harus tetap terhubung dengan Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sama-sama katakan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Ini yang harus kita pahami, bukan sekedar kita tahu, oh ya di luar Tuhan gak berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, orang percaya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan sekalipun. Dia hafal kalimat ini, di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi nyatanya dengan kekuatannya dia merasa bahwa dia mampu untuk berbuat segalanya. Ini yang harus kita pahami. Dalam hal apa saja kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Ya, yang pertama yaitu di dalam hal kelimpahan atau berkat. Ya, kalau bicara tentang berkat, semua orang kan pasti maunya hidup diberkati. Siapa di sini yang nggak mau diberkati? Semuanya pasti mau diberkati. Kalau saya suruh Bapak Ibu jemaat siapa yang mau diberkati, semua angkat tangan. Karena manusia dalam hidup ini kita nggak bisa munafik, kita nggak bisa seperti drama Korea ya, enggak. Hidup kita itu realita, fakta. Semua kita mau diberkati, kita mau hidup berkelimpahan, kita mau memiliki fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini. Apakah itu salah? Tidak salah. Karena Tuhan memberikan janji bahwa ketika kita sungguh-sungguh kepada Dia, Tuhan akan berkati. Bahkan Tuhan katakan bahwa anak cucu kita akan Tuhan pelihara, hidupnya akan dijamin. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika kita diberkati, kita harus terhubung dengan Tuhan, tetap terhubung dengan Dia. Kadang Tuhan itu mengubah keadaan kita. Tetapi bukan berarti saat Tuhan mengubah keadaan kita lalu hati kita berubah. Kebanyakan kita sebagai anak Tuhan ketika keadaan diubah, yang tadinya mungkin kita nggak punya apa-apa, kemudian Tuhan kasih kita kelimpahan, tiba-tiba hati kita berubah. Kita tidak lagi tertarik dengan Tuhan, kita tidak lagi butuh Tuhan, kita merasa bahwa kelimpahan itu adalah solusi jawaban bagi kehidupan kita. Ini yang sangat berbahaya. Jadi sebenarnya Tuhan mengubah keadaan kita itu bukan untuk mengubah hati kita. Tetapi justru semakin berkelimpahan, semakin diberkati, harusnya kita semakin terhubung dengan Tuhan. Di dunia ini kalau kita melihat banyak sekali orang yang pandai. Secara pemikiran banyak sekali orang yang maju pemikirannya. Anak-anak sekarang mudah sekali mempelajari sesuatu lewat kecanggihan daripada teknologi. Orang nggak perlu belajar ke sekolah, orang bisa belajar lewat YouTube. Tantangan kita manusia bukan persaingan dengan sesama manusia, sekali lagi. Kita sudah ada di zaman teknologi yang semakin berkembang. Dan kalau kita perhatikan segala sesuatunya sekarang dipermudah dengan teknologi. Manusia merasa nyaman, maka manusia menganggap bahwa kemajuan teknologi itu bisa menjadi solusi terhadap masalah hidupnya. Dan memang benar. Hari-hari ini banyak orang ketika sudah ada di masa yang modern ini, Bapak Ibu kita tidak akan pernah melihat zaman ini akan jadi tradisional. Zaman ini akan semakin maju, bahkan akan banyak hal-hal baru yang akan kita temukan. Dan kita sudah masuk di dalam zaman yang begitu cepat kemajuannya, luar biasa. Tapi ingat, justru di masa-masa sekarang, fasilitas yang mungkin semuanya lengkap, fasilitas yang mungkin canggih, mungkin kita berkelimpahan dari sisi materi, dari sisi keuangan, berkelimpahan dari segala hal. Semua ada, tapi bukan itu menjadi alasan untuk kita putus hubungan dengan Tuhan. Dunia ini akan narik kita, karena di dunia ini isinya nikmat sekali. Kalau kita perhatikan dunia ini selalu berubah menjadi sesuatu yang nikmat. Orang jadi senang dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Nah, hati-hati. Jadi saat kita kelimpahan, kita harus terhubung dengan Tuhan. Mengapa harus terhubung dengan Tuhan saat kelimpahan? Supaya kita nggak jadi sombong. Kita nggak menjadi arogan. Kita merasa bahwa kita sudah punya segalanya, kita sudah bisa segalanya, kita nggak butuh Tuhan. Hati-hati. Karena firman Tuhan katakan di luar Tuhan, sedikit aja kita keluar dari Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saat kita sadar di kondisi berkelimpahan harus terhubung dengan Tuhan, maka kita akan tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Yang sadar,
Bahwa apapun yang kita punya itu asalnya daripada Tuhan. Bukan dari siapapun, tapi dari Tuhan. Saat kita berkelimpahan, kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan terbentengi untuk tidak cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10 katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan, segala kejahatan. Hari-hari ini orang ketika dia sudah ada dalam perkelimpahan, teori sosiologinya muncul. Teorinya apa? Untung rugi. Memang manusia itu tidak bisa terlepas dari namanya untung rugi. Di sini kan gak ada yang mau rugi kan, maunya untung terus. Nah, tidak ada orang yang menyetorkan dirinya, ya gak apa-apa saya rugi-rugi. Bangkrut juga gak apa-apa, gak ada. Orang pastinya mau untung. Jadi ketika kita sadar bahwa saat kelimpahan harus tetap terhubung dengan Tuhan, maka kita akan terhindar dari keinginan untuk cinta akan uang. Bahaya ketika kita mencintai akan uang. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan demikian, Matius 6 ayat 20 dan 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saat kita mencintai kelimpahan lebih daripada kita mencintai Tuhan, hati-hati. Maka hidup kita isinya hanya akan uang terus. Bahaya ketika segala sesuatu diukur dengan uang. Mau melayani diukur dengan uang. Mau memberi, itu pun juga diukur untung ruginya. Mau melakukan sesuatu, diukur segalanya dengan uang. Kalau kita renungkan, kalau kita mau untung rugi, kita nggak bisa membalas apa yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu pujian tadi katakan bukan karena emas perak kita dibeli, ditebus. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan kita, nafas hidup kita. Kalau misalnya kita bernafas, satu tarikan nafas, nggak usah jauh-jauh aja. Rp1 kali berapa? Nggak bisa bayar. Jadi kita harus sadar, ketika kita berkelimpahan, harusnya kita semakin terhubung, semakin nempel, semakin melekat dengan Tuhan. Bukannya kita semakin merasa bahwa gak perlu cari Tuhan lah, semuanya sudah cukup. Ibadah, ya lebih baik ke mall dulu lah. Nanti minggu depan kan masih ada ibadah. Nah, seringkali kita akan melakukan begitu. Karena kita merasa semuanya baik-baik saja. Semuanya nyaman, semuanya enak. Maka kita merasa bahwa hubungan kita dengan Tuhan biasa-biasa aja. Padahal orang dalam kelimpahan, dia harus selalu terhubung dengan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini hancur bukan karena sesuatu yang sulit, tetapi kehancurannya karena apa? Karena ada di zona kelimpahan. Jadi jadilah jemaat yang tetap terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, dalam masa kekurangan. Kita akan melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Keluaran 16 ayat yang kedua, ini sebuah kisah tentang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat di Keluaran 16 ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Yang kedua, kondisi apa yang membuat kita harus tetap terus terhubung dengan Tuhan saat ada dalam kekurangan. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu jumlahnya gak sedikit, 3 juta orang. Dan Tuhan pelihara mereka lewat padang gurun. Ketika mereka butuh air, Tuhan berikan air. Ketika mereka kekurangan makanan, Tuhan sediakan. Bahkan satu-satunya sejarah yang tercatat, sebuah bangsa umat pilihan Tuhan yang menikmati roti buatan produknya surga, yaitu mana, itu adalah bangsa Israel. Bapak Ibu pernah nikmati mana? Belum ada. Ya kita berdoalah, siapa tahu Tuhan akan turunkan mana di tempat ini, kan gak ada yang mustahil. Ya kan? Ada seorang hamba Tuhan yang dia
ini saya diberkati dengan beliau. Beliaunya sudah dipanggil Tuhan sih, tetapi saya diberkati. Beliau ini ambil puasa 1 bulan, lebih 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Nah, kalau secara logika kan nggak mampu, nggak kuat. Cara dunia kedokteran ya pasti sudah inailahi. Nah, ini enggak. Ternyata apa? Setiap dia berdoa, Tuhan turunkan malaikat untuk kasih dia makan mana. Jadi ini mah dia makan itu mana. Sama 40 hari 40 malam itu, dia makan mana. Dia enggak makan makanan jasmani. Nah, dia dipelihara Tuhan di dalam puasanya itu. Dia makan mana dari surga, dan setelah dia berpuasa itu Tuhan memberikan kepada dia karunia. Karunia roh, yaitu dia bisa membedakan roh, dia bisa melakukan karunia kesembuhan, ada. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita harus terhubung dengan Tuhan. Mau dalam keadaan berkelimpahan, mau dalam keadaan kekurangan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terkadang saat kita kekurangan, kita ini cenderung apa? Menyalahkan keadaan. 2, menyalahkan orang lain. Kita nggak pernah evaluasi diri kita, nggak pernah lihat diri kita. Justru ketika Tuhan menghadirkan satu keadaan di mana kita kekurangan, itu Tuhan mau kita belajar untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Karena saat kita terhubung dengan Tuhan, disitulah Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Banyak orang hari-hari ini kan takut kekurangan kan? Orang kalau sudah kekurangan, lihat dompetnya udah tipis, apalagi nggak ada isinya, mereka sudah galau, sudah stres, sudah depresi. Padahal firman Tuhan jelas, saat kita kekurangan, sudah dekat aja sama Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan, Tuhan yang akan pelihara kita. Sebenarnya simpel kan, ikut Tuhan itu sederhana. Cuman apa yang menghalangi kita saat kita kekurangan, kita nggak terhubung dengan Tuhan, yaitu cara berpikir kita. Ketika kita sudah mulai berpikir meragukan akan keberadaan Tuhan, disitulah muncul yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kecemasan. Akhirnya apa? Monster diri dalam diri kita. Diri kita ini punya monster semua. Kalau mau dibahas satu-satu banyak monsternya. Saat kita ada dalam kekurangan, cenderung monster diri kita tuh jadi liar. Sehingga kita meragukan Tuhan. Kalau monster dalam diri kita ini, contohnya kekhawatiran, ketakutan, tidak pernah kita kendalikan, hati-hati. Kita akan hancur. Bagaimana bisa mengendalikannya? Terhubung dengan Tuhan. Jadi saat kondisi kekurangan, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Secara logika, mungkin itu konyol. Tetapi dalam iman percaya, anak-anak Tuhan harus demikian. Kekurangan harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau kita mau melihat berkat Tuhan yang lebih, kalau kita mau lihat bagaimana janji Tuhan kita alami dalam hidup kita, ya kuncinya sudah terhubung dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagian yang terakhir, dalam hal apa kita terhubung dengan Tuhan? Yaitu dalam hal penderitaan. Kalau kita membuka di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Berbicara tentang penderitaan adalah hal yang tidak disenangi oleh semua orang. Bahkan dalam hidup kita kalau bisa tidak mau menderita. Karena penderitaan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kita harus ingat bahwa penderitaan itu adalah isi dalam hidup kita. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 katakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Orang yang terhubung dengan Tuhan, dia akan memiliki cara berpikir dan respon yang benar ketika dia ada dalam penderitaan. Dia akan menganggap bahwa penderitaan yang dia alami adalah sesuatu yang ringan. Kenapa menjadi sesuatu yang ringan? Karena di dalam penderitaan, orang-orang yang terhubung dengan Tuhan akan mendapatkan kekuatan untuk dia bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu jemaat di tempat ini penderitaan apa yang kita alami. Tetapi orang yang terhubung dengan Tuhan ketika dia ada dalam penderitaan, dia tidak akan tawar hati. Dia tidak akan memiliki hati yang marah terhadap Tuhan.
Dia tidak akan memiliki hati yang kecewa terhadap Tuhan. Tetapi di dalam penderitaan justru hatinya akan semakin teguh, semakin kuat. Kenapa? Karena terhubung dengan Tuhan. Nah, hati ini yang bisa untuk menolong kita menjaga hati ini siapa? Hanya pribadi Tuhan. Kita mau pakai teori, ilmu pengetahuan, pengalaman, model apapun tidak akan pernah mampu untuk menjaga hati kita. Apalagi hati ini selalu berubah-ubah. Hati ini gampang sekali terkontaminasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Bahkan orang ngomong apa, kadang hati kita bisa berubah. Orang cerita apa, kadang hati kita sudah jadi lain. Nah, siapa yang bisa menolong kita untuk bisa mempertahankan hati supaya hati ini tetap hati yang murni, hati yang tulus, hati yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Ya, pribadi Tuhan. Karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan hati dalam hidup kita. Oleh karena itu di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan, di dalam penderitaan, marilah kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita akan melihat bagian yang terakhir, cara untuk kita terhubung dengan Tuhan itu bagaimana. Yang pertama adalah kita harus punya waktu. Kita melihat di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus 5 ayat yang ke-16. Ayat yang tidak asing dikatakan demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita melihat hari-hari ini begitu penuh dengan kejahatan. Kejahatan tidak akan pernah menghilang dari bumi ini dan kejahatan tidak akan pernah berkurang. Tetapi kejahatan akan semakin meningkat. Orang sekarang kalau mau membunuh nggak takut lagi. Orang sekarang mau melakukan kejahatan sudah terang-terangan, tidak takut lagi. Oleh karena itu, perhatikan di tengah-tengah dunia yang menuju, bahkan kita alami masa yang sukar hari-hari ini. Tengah-tengah dunia penuh dengan kejahatan, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Caranya apa? Miliki waktu untuk terhubung dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita waktu sehari 24 jam. Seringkali kita pakai untuk aktivitas kita. Kita bekerja, kita melakukan apapun. Tuhan gak ngelarang silakan, tapi ingat. Waktu yang Tuhan berikan bukan berarti kita gunakan dengan seenaknya sendiri lalu kita menjauh daripada Tuhan. Tapi justru di waktu hidup di tengah dunia yang penuh kejahatan, di masa yang sukar ini, Tuhan mau punya waktu, miliki waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu Jemaat harus punya waktu untuk berdoa pribadi dengan Tuhan, untuk saat teduh dengan Tuhan. Punya waktu untuk Tuhan. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Cara berkomunikasinya dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa. Tuhan kasih kita cara, petunjuk sederhana, doa. Karena itu dalam 1 Tesalonika 5:17 dikatakan tetaplah berdoa. Jadi dalam kondisi kelimpahan, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi penderitaan, tetaplah berdoa. Artinya tetap terhubung dengan Tuhan. Doa itu bukan cuma sekedar kita berlutut, lipat tangan, tutup mata, tidak. Tapi doa itu adalah bagaimana roh kita ini terhubung dengan Tuhan. Dunia sekarang kan dunia yang internet ya, mana-mana ada wifi. Anak-anak muda kalau sudah lagi video call dengan pacarnya, terus tiba-tiba signalnya terputus, emosi kan, terpancing emosinya. Ketika kita ada sesuatu kerjaan yang harus segera dikirimkan lewat email, tiba-tiba jaringan tidak ditemukan. Nah, kita gampang emosi, kita gampang marah. Tetapi anehnya, saat kita nggak terhubung dengan Tuhan, kita sehari itu nggak say hello dengan Tuhan, kita biasa aja. Ini yang harus menjadi perenungan kita. Terkadang kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Waktu yang Tuhan berikan kita pakai untuk banyak hal, untuk aktivitas kita. Padahal Tuhan mau doa. Doa itu harus menjadi sesuatu yang tidak terlepas dalam hidup kita. Artinya jaga hubungan kita dengan Tuhan lewat doa. Yang kedua lewat apa? Pujian penyembahan.
Ada sebuah kalimat yang ingin saya sampaikan. Kalau dalam hidup ini, ya Bapak Ibu jemaat perhatikan, kalau kita tidak suka dengan penyembahan, berarti kita belum siap untuk masuk surga. Karena apa? Kalau di kitab Wahyu kita baca, surga itu berisi penyembahan. Jadi kalau kita benci penyembahan, kita enggak suka penyembahan, kita enggak punya semangat menyembah kepada Tuhan, berarti kita enggak siap masuk surga. Tapi orang yang siap untuk dia ada bersama dengan Tuhan, dia akan mengisi dan mewarnai hidupnya dengan pujian dan penyembahan. Menyembah Tuhan, karena Tuhan senang dengan penyembahan. Dia senang diagungkan, dia senang dimuliakan. Jadi dalam kondisi apapun terhubung dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian dan penyembahan kita. Kemudian cara yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus punya komitmen. Komitmennya kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Ayat yang terakhir yang akan kita baca. Kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 22 ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Yang ketiga komitmen. Komitmennya apa? Sederhana. Mengasihi Tuhan. Bicara tentang kasih. Kasih merupakan hal yang sempurna dan terutama. Kasih. Alasan Tuhan rela mati menebus dosa kita adalah kasih. Hari-hari ini dunia kasihnya makin tawar, makin dingin. Tapi anak Tuhan tidak boleh ikut-ikutan. Anak Tuhan hidupnya harus selalu full dengan kasihnya Tuhan. Komitmen, kasih kita kepada Tuhan harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Artinya mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Harus. Kasihlah yang akan membuat kita tetap terhubung dengan Tuhan. Mengapa kasih adalah hal yang sempurna dan yang terutama? Karena firman Tuhan katakan sekalipun kita punya karunia seperti apapun, kita bisa berbahasa roh, kita bisa membangkitkan orang mati, kita bisa menyembuhkan orang sakit, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau tanpa kasih semuanya gak ada gunanya. Jadi kalau Tuhan perlengkapi gereja Tuhan dengan karunia roh, tetap di atasnya harus ada kasih. Kalau Tuhan perlengkapi Bapak Ibu jemaat, menjadi jemaat yang memiliki begitu banyak karunia roh, menghasilkan buah-buah roh, tetap semuanya itu di atas semuanya itu adalah kasih. Karena itu kasih harus jadi komitmen kita dengan Tuhan. Jangan kita mengasihi Tuhan hanya ketika kita kelimpahan. Tetapi dalam kondisi apapun di musim hidup kita harus mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, disitulah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita mengasihi dunia ini. Kalau kita mengasihi dunia ini, otomatis yang akan kita sembah dunia ini, yang akan kita ikuti dunia ini, yang akan kita dengarkan dunia ini. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka yang akan kita ikuti adalah Tuhan. Yang kita dengar suara Tuhan. Yang kita ikuti, yang kita taati perkataan Tuhan. Jadi siapa yang kita kasih itu akan menentukan, akan mempengaruhi respon kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan untuk serupa dengan Kristus. Hari jemaat Tuhan, hari-hari ini saya tahu bahwa kita sedang penuh dengan pergumulan. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, firman Tuhan sudah katakan kepada kita, terhubung dengan Tuhan. Saat kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Tuhan yang akan tunjukkan
apa yang harus kita lakukan. Tuhan yang akan memberikan kepada kita pertolongan. Tuhan yang akan membukakan semua pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Bahkan Tuhan yang akan membela kehidupan kita kalau kita terhubung dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita dikelilingi oleh banyak hal. Kita dikelilingi oleh sesuatu yang kadang kita tuh nggak ngerti. Bahkan peristiwa demi peristiwa mungkin terjadi dalam hidup kita di luar dari apa yang kita prediksikan. Tetapi ingat, semua itu Tuhan izinkan datang. Karena apa? Karena Tuhan mau menguji apakah kita tetap terhubung dengan Tuhan ataukah kita mulai keluar dari areanya Tuhan, kita menggunakan berbagai cara menurut pemikiran kita. Bahkan yang lebih bahaya lagi ketika kita mengandalkan kekuatan kita, bahkan mengandalkan manusia. Oleh karena itu, ketika kita ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan hari-hari ini, kita harus bersyukur. Karena Tuhan mau kita terus terhubung dengan Dia. Percayalah, tidak ada kekuatan di dunia ini, bahkan kekuatan manusia yang dapat menolong kita dengan sempurna. Yang dapat menjamin keselamatan kita. Yang dapat memberikan kelegaan, ketenangan. Tidak ada. Semuanya hanya kita temukan ketika kita di dalam Tuhan. Karena itu Yohanes betul katakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan kita mencoba untuk kita keluar dari Tuhan. Karena pasti kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Justru yang terjadi, kita akan keliling-keliling tidak pernah menemukan solusi. Kita akan lelah sendiri, kita akan capek sendiri. Dan pada akhirnya kita akan hancur sendiri. Tapi justru saat kita hadapi kondisi apapun, kondisi menyenangkan, tidak menyenangkan, kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi mungkin kita berkelimpahan, kekurangan, kondisi apapun, tetap terhubung dengan Tuhan. Maka kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya rindu jemaat di tempat ini, sekalipun banyak tantangan, hari-hari ini Tuhan sedang menguji kita, tapi percayalah, ujian yang Tuhan izinkan, itu akan membuat kita untuk kita naik level. Jadi kalau mau naik ke atas itu harus diuji dulu. Ya kan? Kan kita lahir kan gak tiba-tiba langsung di atas. Bayi kalau lahir tiba-tiba langsung berdiri lari-lari semuanya kaget. Nah, kan harus nangis dulu, belajar jalan. Tuhan berikan ujian. Tapi mari kita mau belajar menikmati ujian itu. Belajar untuk menikmati masalah. Nah ini gak semua orang mau. Kalau menikmati berkat kan enak ya, enak. Berkat ya nikmati. Tapi kalau nikmati masalah, penderitaan, apalagi sakit dinikmati, nggak mau orang. Tapi orang yang terhubung dengan Tuhan, dia ketika dalam kondisi apapun, dia akan menikmati itu bersama dengan Tuhan. Nah saya rindu jemaat di tempat ini punya pengalaman seperti itu dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga iman kita akan semakin kuat. Di luar sana banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita nggak akan tersesat. Tetapi kita akan tetap di jalannya Tuhan. Dan Tuhan akan bawa kita ke rumahnya yang kekal. Oleh sebab itu, mari dalam kondisi apapun hari-hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita, kita terhubung dengan Tuhan. Saya pun belajar melatih diri saya hari-hari ini. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang sulit, rasanya menyerah. Tetapi ini Tuhan katakan, sudah di dalam Tuhan kita akan bisa berbuat apa-apa. Kalau di luar, kamu pasti gak bakalan bisa. Jadi cepat-cepat bawa diri kita tetap di dalam Tuhan. Dan bilang, Tuhan, apapun kondisinya saya tetap terhubung. Tuhan mau kerjakan seperti apapun, percaya bahwa semuanya itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu selama kita masih hidup, selama Tuhan beri kita kesempatan bernafas sampai hari ini, teruslah terhubung dengan Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan masuk dalam penyembahan kita. Sebelum kita berdoa, kita mau datang kepada Tuhan.
Sekali lagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama Tuhan izinkan kita masih hidup bernafas, pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Pakailah untuk memuliakan Tuhan, untuk tetap terus terhubung dengan Dia. Saya yakin orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, dia akan dibawa Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan. Tandaikan pujian hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Tandaikan pujian ini. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus berikan dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah pelindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Dengan kasih Kristus kita berdiri, naikkan pujian ini kepada Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Naikkan dengan iman. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah pelindungan, katakan keselamatanku, keselamatanku. Selalu dengan kerinduan kepada Tuhan. Ku ingin selalu, amin, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Banyak hal yang kadang kita tidak mengerti. Bahkan mungkin kita ada di dalam lembah air mata, kita ada di padang gurun, bahkan mungkin kita ada di padang rumput yang hijau. Apapun kondisinya yang kita alami saat ini, bawa hidupmu untuk tetap terhubung dengan Tuhan.
Biarlah pujian ini kita nyanyikan bukan sekedar kita hafal, tapi kita menyadari bahwa kalau kita hidup sampai saat ini, semua karena Tuhan. Mari kita terhubung kepadanya. Jemaat saja naikkan pujian ini, katakan ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu menikmati pribadimu. tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Angkat kedua tangan kita, katakan ku ingin selalu. Ku ingin selalu ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu selalu terhubung denganmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Aku ingin selalu, ku ingin selalu, amen. Haleluya Tuhan. Nikmati hadiratmu, Mari kita ambil waktu untuk menyembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sembah dan agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Lari, 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 lari. Ya lama, lama, ya lama, 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 ya lama, 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 lama. Ya lama, 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 ya lama, 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 ya lama, lama, lama. Kami tidak mau terlepas dari Engkau Tuhan. Ya lama, lama, ya lama, 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 lama. Ya lama, lama, ya lama, 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 ya lama, 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 lama. Ya lama, 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 lama. Ya lama, lama, ya lama, 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 lama. Kami terus terhubung denganmu Bapa. Kami terhubung denganmu Tuhan. Kali, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Jadi ku ingin selalu bersekutu denganmu. Waktu selanjutnya saya kembalikan Nikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Tetap dalam hadirat Tuhan dan tetap terhubung dengan Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Untuk petugas perjamuan bisa maju ke depan. Darahnya amat kuasa, sucikan. Bapa kami dalam sorga, yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, biarlah tubuh dan darah ini, biarlah kami persembahkan di hadapan-Mu, di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan darahnya, tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya. Ada yang belum dapat? Darahnya, mari kita semua bangkit berdiri. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Mari kita semua angkat roti kita tinggi-tinggi. Kita akan masuk di dalam tubuh Kristus, perjamuan yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau terhubung dengan Tuhan, dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tinggi-tinggi cawan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang yang fana. Kami yakin, kami percaya dengan darah yang mahal. Engkau menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Dia. Pujian.
Haleluya, haleluya. 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 Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda, tiada naik satu dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membabus hidupku, oleh segenap hati, oleh segenap hati dan pengorbanan. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan sekali lagi, ku telah mati. Oh, ku telah mati. Oh, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, oh jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau mengingatkan kami. Seringkali Tuhan keadaan berubah. Mungkin kami dalam keadaan susah, mungkin kami dalam keadaan diberkati Tuhan. Tetapi seringkali Tuhan hati kami tergoda juga untuk berubah setia kepada Engkau. Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini Tuhan, ajarkan kami, ingatkan kami, tegur kami Tuhan. Kalau hati kami mulai bengkok ke jalan yang salah, kami tahu kami diberkati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami dalam masalah juga untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kami tulus, tidak berubah, tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada saat siang hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan Kafebe yang sudah melayani kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang sudah diberitakan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah korban ini boleh menyenangkan hati Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan nyanyikan satu pujian, Siji Loro Telu. Kita akan memberikan korban persembahan satu kali. Ya.
Dan kemudian ada pengumuman, ini korban persembahan yang kedua, nanti Bapak Ibu maju adalah untuk karena ini darurat ya, jadi mic ini rusak, kemarin ada yang rusak, jadi harus dibeli satu set lagi. Nah ini yang kedua untuk pembelian mic peralatan keperluan di dalam gereja. Ya itu saja, nanti pengumumannya harganya di WA grup saja. Siji loro telu. Siji loro telu. Papat lima enam. Gusti sing kapan itu 8 songo sepuluh wis genep dereng Gusti mesti selamat. Dari awal siji loro telu onco padha melo papat lima enam dereng Gusti sing kapan 7 8 songo dereng Gusti ojo sembrono 10 wis genep dereng Gusti mesti selamat. Opo iyo tenan opo tenan iyo tenan dereng Gusti mesti selamat. Opo iyo tenan opo tenan iyo pancen tenan dereng Gusti mesti selamat. Siji loro telu ayo kanca padha melu papat lima enam dereng Gusti sing temen 7 8 songo dereng ojo sembrono 10 wis jangkep dereng Gusti sing 10 wis jangkep dereng Gusti sing. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih persembahannya untuk Bapak Ibu. Kemudian pengumuman nanti sebentar sore ada sekolah minggu jam 4. Nanti malam juga ada kompria ya jam 7 malam. Kemudian hari Senin ada youth jam 7 malam. Selasa ada kaum wanita jam 7 malam. Kamis ada doa malam. Ya jangan lupa kita mau hadir di dalam Selamat Malam Roh Kudus. Dan terima kasih buat kakak saya Kak Febe. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya dalam pelayanannya juga di dalam masa depannya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan.
Biarlah pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kami tidak pernah berubah. Dalam keadaan apapun, kami tetap terhubung dengan Engkau Tuhan, melalui doa, melalui baca firman Tuhan, melalui penyembahan kami dengan Engkau. Berkati kami semua yang sudah mendengarnya firman Tuhan ini, dan biarlah firman itu jatuh di dalam tanah yang subur sehingga berbuah 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Kami yakin keluarga kami akan diberkati Tuhan, kesehatan kami diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, masa depan kami diberkati oleh Tuhan. Buat semua yang kami kerjakan, semua yang memuliakan nama Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang sudah memberikan korban, persembahan, persepuluhan, baik korban, ya Tuhan yang lain, biarlah tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan di atas lumung-lumung kami semua. Karena kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita mengangkat tangan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kami semua mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, di dalam surga ku beri terima kasih. Salam kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati kita.